Ada pepatah mengatakan ada gula ada semut. Yang paling penting pertama kali kita harus mengerti jenis semutnya itu jenis apa. Setelah kita mengetahui jenis semutnya, kita harus mengerti gulanya jenisnya apa. Gula ini seperti kayak umpan kalau kita mau mengail. Ya, jadi kita pada saat mau mengail itu ada umpan kan. Mengail kakap atau memancing kakap berbeda dengan namanya memancing mujair. Pertanyaan dari Diana Susiawati. Mas J, bagaimana cara mengundang semut dalam kurung target pasar dalam menentukan lokasi? Ini mungkin yang dimaksud ada dua pertanyaan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah cara menentukan lokasi yang tepat. Yang kedua adalah cara mengundang semut ke dalam lokasi tersebut. Nah, ada pepatah mengatakan ada gula ada semut. Yang paling penting pertama kali kita harus mengerti jenis semutnya itu jenis apa. Kalau saya sering mengatakan dalam hukum semut, jenis semut itu contohnya nih, semut tipe 36, semut tipe 120, semut tipe apartemen, semut tipe kosan, semut tipe kampusan, semut tipe pabrikan. Nah, ini jadi kenapa saya selalu mengatakan semut-semut itu kok seperti kayak suatu tipe perumahan ya, tipe tempat mereka tinggal. Supaya kita gampang menganalogikan jenis semut ini dengan sarang semutnya atau di mana mereka biasa berkumpul di waktu yang lama. Nah, setelah kita mengetahui jenis semutnya, kita harus mengerti gulanya jenisnya apa. Gula ini seperti kayak umpan kalau kita mau mengail. Ya, jadi kita pada saat mau mengail itu ada umpan kan. Mengail kakap atau memancing kakap berbeda dengan namanya memancing mujair. Mujair mungkin umpannya cacing, kakap umpannya udang atau cumi. Nah, begitu juga semut, kita harus ngerti gulanya jenisnya apa. Gula itu apa sih yang dimaksud gula? Gula itu sesuatu yang menjadi interest mereka untuk closing terutama pada saat pertama kali atau yang sering saya sebut namanya menghasilkan konversi pada saat kunjungan pertama. Nah, inilah yang harus kita perhatikan untuk promosi. Nah, kembali lagi, tadi yang pertama kita berbicara masalah mendekat ke sarang semut. Kalau dalam hukum semut sendiri, saya membuat 5 nih ya. Yang pertama mengetahui jenis semutnya. Yang kedua adalah mengetahui sarang semut atau tempat paling lama atau 6 jam lebih mereka tinggal. Seperti kampus, seperti pabrik, ataupun perumahan dan tempat tinggal mereka. Nah, yang ketiga adalah mengerti jalur semutnya. Jalur semut itu bisa jalur semut berangkat dan jalur semut pulang. Kemudian yang keempat pengundang semut. Nah, kalau tadi ada namanya sarang semut, ini ada pengundang semut atau lokasi-lokasi dekat dengan pengundang-pengundang semut yang lain. Ini nanti dibahas banyak dalam namanya produk pasangan. Dan yang terakhir adalah terlihat semut. Kalau berbicara masalah terlihat semut, memang sekarang tuh agak sedikit susah nih. Apalagi kalau untuk jenis semut yang semutnya tukang main HP. Behaviornya sudah berubah. Kalau zaman dulu ya, kita itu pas gak ada HP nih, itu naik mobil, ngelihat pemandangan, ngelihat jalan. Jadi lokasi strategis itu adalah strategis di pinggir jalan yang terlihat oleh semut tersebut. Tapi kalau sudah sekarang ini, kita bicara masalah terlihat semut, bukan lagi di pinggir jalan raya, tidak, tapi di HP ini. Kenapa? Karena kebanyakan semutnya dia apalagi nggak nyetir sendiri nih ya, yang naik Grab, naik Gokar, itu mereka ngelihatnya ke sini nih, ya. Jadi jarang mereka melihat ke lokasi offline lagi sudahan. Kadang-kadang sudah nggak diperlukan banget lokasi strategis itu adalah strategi secara fisik. Kenapa? Karena bisa jadi strategis itu di layar 5 inch loh, alias apa? Watchable, GoFoodable, Instagramable, ya. Nah, larinya ke sini nih. Jadi bukan lari ke fisik lagi. Nah, itu yang perlu diperhatikan tentang pergeseran perilaku semut saat ini. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Diana Susiawati. Semoga bermanfaat. Kalau pengen tanya, jangan lupa langsung ya di bawah ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng supaya Anda mendapatkan notifikasi untuk mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih.